Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo managers, One Spirit, One Management. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dalam dunia bisnis, yaitu mengenai produktivitas dan kualitas rekan-rekan. Nah, dalam lingkungan bisnis yang semakin sengit ini, memahami cara meningkatkan produktivitas dan menjaga kualitas adalah salah satu kunci untuk kelangsungan hidup dalam pertumbuhan perusahaan. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai materi ini rekan-rekan. Nah, kita akan membahas mulai dari konsep dasar produktivitas dan kualitas, hubungan antara keduanya, dan pentingnya manajemen kualitas total atau TQM, gitu, Total Quality Management. Mari kita mulai rekan-rekan. Yang pertama, mari kita membahas mengenai produktivitas. Nah, produktivitas ini adalah ukuran rekan-rekan seberapa efisien kita dalam mengelola dan menggunakan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan juga mesin ya untuk menghasilkan barang dan jasa seperti itu. Nah, dalam istilah sederhananya, produktivitas ini dapat diartikan sebagai rasio, ya. Output atau rasio ini rekan-rekan harus tahu ya, rasio itu artinya perbandingan gitu ya. Nah, perbandingan antara output dengan input yang digunakan rekan-rekan. Nah, jika sebuah pabrik mobil nih dapat memproduksi lebih banyak mobil dengan jumlah karyawan yang sama, maka otomatis produktivitasnya meningkat dong. Betul tidak? Misalnya nih, dalam skenario awal ada 10 karyawan bisa menghasilkan 10 mobil. Tiba-tiba dalam 10 karyawan dalam satu waktu bisa menghasilkan 12 mobil. Artinya dengan jumlah karyawan yang tepat sama gitu ya, juga bisa menghasilkan dengan jumlah yang lebih banyak, 2 mobil. Nah, ini artinya apa? Terjadi peningkatan produktivitas oleh karyawan. Nah, kita juga perlu memahami bahwa produktivitas ini tidak hanya berhubungan dengan kuantitas rekan-rekan, tetapi juga kualitas. Nah, dengan meningkatkan produktivitas tadi, adanya kenaikan tadi, perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka, yang pada akhirnya berujung pada pertumbuhan pendapatan yang akan menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk secara rutin memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, seperti metode produksinya dan juga keterampilan karyawannya, gitu ya. Nah, mari selanjutnya kita bahas mengenai kualitas. Nah, kualitas ini dapat kita lihat dari dua perspektif rekan-rekan. Yang pertama dari sisi produsen dan yang selanjutnya dari sisi konsumen. Nah, dari perspektif produsen ini, kualitas berkaitan dengan standar dan biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi spesifikasi produk rekan-rekan. Gitu ya, berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu output gitu ya. Ini harus benar-benar diperhatikan sehingga untuk menentukan harga jualnya dan menentukan daripada earning hingga berujung pada net profit kita gitu ya. Nah, sedangkan kalau dari sisi perspektif konsumen, ini kualitas berkaitan dengan sejauh mana sih produk itu dapat memenuhi harapan, ekspektasi gitu ya, dan kebutuhan para konsumen kita. Nah, kualitas yang baik rekan-rekan dapat meningkatkan tentu ya kepuasan para pelanggan, juga membangun loyalitas mereka. Nah, pelanggan cenderung akan kembali membeli produk dari perusahaan yang menawarkan kualitas terbaik. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengendalian kualitas rekan-rekan secara rutin untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan, atau biasa kita sebut dengan SOP ya, standar operasional prosedur. Nah, kualitas yang terjaga ini juga akan berdampak pada reputasi perusahaan dan potensi pasar mereka. Kita tidak usah jauh-jauh deh memikirkan mengenai perusahaan yang besar. Rekan-rekan biasanya makan di warung soto seperti itu ya. Awal-awal warung sotonya lumayan gitu ya. Kemudian dalam 1 tahun semakin besar. Kok sudah 1 tahun rekan-rekan sering makan di situ, kok rasanya berubah gitu ya. Nah, ini artinya terjadi penurunan kualitas daripada makanan. Mungkin karena jumlah pengunjung atau pembeli sudah banyak, tetapi peningkatan daripada jumlah karyawan yang melayani juga berkurang. Sehingga dalam waktu produksinya, karena harus cepat-cepat gitu ya, mungkin koki di belakang gitu ya, hasilnya tidak memuaskan para pelanggan. Nah, ini akan mengurangi loyalitas pelanggan sehingga pelanggan akan mencari preferensi yang baru, yang lebih enak gitu ya. Nah, ini penting sekali untuk menjaga kualitas rekan-rekan. Nah, kemudian apa sih hubungan antara kualitas dan produktivitas gitu ya? Nah, mari kita bahas hubungan antara keduanya. Nah, keduanya ini sebenarnya saling keterkait rekan-rekan dan sangat penting untuk kesuksesan bisnis. Semakin tinggi kualitas produk yang dihasilkan, maka akan semakin besar kemungkinan produk tersebut akan diterima oleh pelanggan. Dan sebaliknya gitu ya, jika kualitasnya buruk, tentu pelanggan akan menolak produk tersebut yang dapat menurunkan produktivitas dan pendapatan perusahaan seperti itu.
Nah, contohnya dalam industri makanan tadi yang saya sebutkan ya, jika sebuah perusahaan menghasilkan makanan berkualitas tinggi, maka pelanggan tidak akan sungkan-sungkan untuk kembali lagi untuk membeli. Nah, namun jika makanan tersebut tidak memenuhi standar kualitas, pelanggan tentu akan beralih ke pesaing. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu memfokuskan upaya mereka tidak hanya pada kuantitas produk yang dihasilkan, jumlahnya gitu ya, kuantitas, tetapi juga pada kualitas produk tersebut. Nah, kemudian seperti yang saya bicarakan tadi, mari kita membahas mengenai manajemen kualitas total atau mengenai Total Quality Management atau TQM. Ini merupakan salah satu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan rekan-rekan. Seperti mengintegrasikan gitu ya. Nah, dalam Total Quality Management ini, setiap orang ini di organisasi, setiap orang nih, setiap fungsional, karyawan gitu ya, dari manajer hingga karyawan, dari top to bottom gitu ya, berperan dalam menciptakan produk yang berkualitas tinggi. Nah, TQM ini juga mencakup beberapa komponen rekan-rekan, mulai dari perencanaan, jaminan, kontrol, hingga peningkatan kualitas. Nah, dengan peningkatan ini akan mendorong perusahaan untuk terus melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik dari pelanggan tentunya ya. Nah, misalnya sebuah perusahaan teknologi, kita contohkan kali ini ya, yang menerapkan TQM mungkin akan secara teratur meminta masukan dari pengguna tentang produk mereka dan kemudian melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik tersebut. Rekan-rekan juga mungkin sering mendapatkan pesan dari Shopee gitu ya, Tokped gitu ya, atau TikTok untuk meminta respon bagaimana sih tanggapannya. Atau di YouTube kadang muncul iklan tuh, adakah makanan yang sering kamu dengar gitu ya, apa yang sering kamu lihat gitu ya, kita memilih saat ada iklan di YouTube gitu ya untuk memproses video kita selanjutnya. Kalau kita mengisi, otomatis video yang kita tonton akan lebih cepat gitu ya. Tapi kalau tidak kita isi, mungkin akan berhenti dulu iklannya. Seperti itu rekan-rekan, untuk memancing daripada respon dan mencari tahu bagaimana umpan balik dari pelanggan. Nah, selanjutnya mari kita membahas mengenai strategi rantai pasok atau supply chain strategi. Nah, pada rantai pasok ini adalah alur ya, alur aktivitas. Namanya rantai pasokan gitu ya, adanya alur. Aktivitas dari suatu perusahaan yang terlibat dalam produksi, dari pemasok bahan baku hingga ke konsumen akhir sebagai kita pembeli nih. Nah, efisiensi dalam rantai pasok ini sangat penting untuk memastikan produk ini berkualitas sampai ke pelanggan dengan tepat waktu seperti itu. Nah, mengelola rantai pasok ini harus dengan baik dapat rekan-rekan. Apabila kita mengolahnya dengan baik, tentu akan mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas. Contohnya nih, perusahaan makanan tadi ya, saya contohkan kembali, yang bekerja sama dengan petani lokal di daerah gitu ya, untuk mendapatkan bahan baku segar, tentu akan memiliki produk yang berkualitas dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan bahan baku yang tidak segar atau yang dimasuk dalam freezer gitu, yang dibekukan. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai strategi memperbaiki produktivitas dan kualitas nih. Nah, ini sangat penting sekali. Apa sih strateginya untuk memperbaiki produktivitas dan kualitas? Yang pertama, strateginya adalah dengan berinvestasi dalam inovasi dan teknologi rekan-rekan. Nah, dalam era digital saat ini tentu teknologi IT atau teknologi informasi gitu ya, atau informasi teknologi merupakan alat yang sangat berharga. Misalnya menggunakan sistem manajemen berbasis cloud untuk memantau proses produksi secara real time, juga dapat meningkatkan efisiensi. Misalnya ada manajer di luar tempat produksi gitu ya, dia bisa melihat tuh dari sampai mana sih progresnya operasional yang dia targetkan seperti itu melalui layanan cloud. Tidak usah jauh-jauh. Saat ini juga kami menggunakan Google Documents gitu ya, atau menggunakan Google Spreadsheet, sehingga teman-teman bisa mengisi nilai. Saya juga bisa menginput nilai. Teman-teman mahasiswa akan melihat nilai mereka secara langsung gitu ya. Oh, nilai saya sekian. Mereka juga bisa mengupload dalam bentuk link Google gitu ya, sehingga para dosen, kami pengajar bisa menilai langsung, dan kami langsung letakkan nilainya di samping file yang mereka upload gitu. Yang pertama juga mengurangi daripada kertas gitu ya, tidak memberikan beban yang banyak juga kepada dosen harus memegang kertas-kertas tadi gitu ya. Nah, inilah bagaimana fungsi IT itu akan berdampak pada produktivitas suatu kegiatan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah mengadopsi perspektif jangka panjang rekan-rekan. Memiliki komitmen ini tentunya untuk perbaikan berkelanjutan, sustainable, tentu akan menjaga produktivitas dan kualitas tetap tinggi. Misalnya sebuah perusahaan mobil nih, mungkin akan terus berinvestasi dalam riset dan pengembangan atau R&D gitu ya, Research and Development, untuk menghasilkan model yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Contohnya, perusahaan pengembang mobil di China yang saat ini sedang happening sekali rekan-rekan. Pengembang mobil di Cina sudah mulai mengembangkan mobil yang ramah lingkungan, menggunakan pendekatan electric car gitu ya. Nah, saat ini sangat penting sekali untuk menjaga sustainable dan keramah lingkungan. Nah, tidak lagi menggunakan bahan baku dari fuel atau daripada
bensin gitu ya di masa saat ini yang akan mengakibatkan polusi udara gitu ya. Nah, ini adalah salah satu inovasi yang berkelanjutan yang dipikirkan oleh perusahaan Cina yang tentu akan menjadi tantangan bagi produsen-produsen yang sudah eksis di lingkungan bisnis mobil di Indonesia untuk memikirkan, wah, saya ini harus bagaimana nih gitu ya. Para produsen eksis seperti Mitsubishi, Toyota gitu ya, mereka akan memikirkan karena kompetitor sudah mulai masuk ke Cina. Nah, walaupun saat ini mobil Wuling sudah masuk ke top 10 penjualan di Indonesia per kuartal 3 kemarin, nah tentu ini akan mempengaruhi daripada 4 teratas ya, masih dimiliki oleh para eksistensi pemegang tahta gitu ya, produsen terbaik mobil di Indonesia, Toyota, Mitsubishi seperti itu. Tapi dalam waktu yang sangat singkat sudah bisa masuk top 10 Wuling. Ini luar biasa sekali kan? Tentu ini akan menjadi pintu gerbang daripada mobil-mobil Cina untuk dapat beroperasi di Indonesia gitu ya. Ini sangat menarik rekan-rekan untuk dibahas. Nah, yang ketiga yaitu mengenai menekankan kualitas dalam lingkungan kerja rekan-rekan. Nah, karyawan yang terlatih dengan baik dan berorientasi pada kualitas tentu dapat membantu meningkatkan kualitas daripada produk yang dihasilkan. Misalnya nih, perusahaan yang memberikan pelatihan reguler kepada karyawan dalam layanan pelanggan cenderung memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dalam bidang hospitality gitu ya, dalam hotel gitu ya. Dengan memiliki karyawan di hotel yang baik, bagaimana pelanggannya dapat merasakan daripada servis yang diberikan oleh karyawan hotel melalui 3S gitu ya, senyum, salam, sapa seperti itu, dan servis lainnya tentu akan meningkatkan layanan daripada pelanggan sendiri dan juga memberikan nama baik untuk perusahaan. Nah, kemudian menggunakan perbaikan sektor jasa. Nah, dalam sektor jasa ini, perusahaan harus memperhatikan ada 5 dimensi kualitas pelayanan rekan-rekan. Kalau kita memperbaiki daripada sektor jasa ini ya, khusus ini ya untuk sektor jasa. Yang pertama yaitu reliabilitas, kemudian responsivitas, dan ada jaminan, empati, dan wujud gitu ya. Nah, seperti saya contohkan tadi, misalnya hotel nih yang memberikan pelayanan responsif dan perhatian terhadap detail akan lebih dihargai oleh tamu mereka gitu ya. Ini akan menjadi hal-hal ataupun poin yang menambahkan value added perusahaan atau hotel tersebut kepada para pelanggan seperti itu. Luar biasa ya, menarik sekali materi kali ini. Nah, sebagai ringkasan bahwa produktivitas dan kualitas adalah 2 pilar utama yang mempengaruhi kesuksesan suatu perusahaan dalam berbisnis rekan-rekan. Nah, produktivitas tadi mengukur seberapa efisien sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan satu output. Sementara kualitas mengacu pada seberapa baik produk memenuhi harapan pelanggan atau customer ekspektasi gitu ya. Nah, manajemen kualitas total atau TQM dan strategi rantai pasok atau supply chain strategi tadi ini akan mempengaruhi sekali, sehingga apabila itu efektif sangat penting untuk mencapai tujuan daripada perusahaan tersebut. Oke, ya saya harap materi kali ini memberikan rekan-rekan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya, bahwa ini penting loh, rekan-rekan memberikan perhatian, attention, bahwa ini aware sekali bahwa bagaimana sih kita harus meningkatkan produktivitas dan kualitas kita dalam berbisnis gitu ya. Nah, ingatlah, di dunia yang kompetitif ini rekan-rekan, kunci kesuksesan terletak pada kemampuan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kedua aspek tadi. Terima kasih atas perhatian Anda semua dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.